merupakan mobil yang ditunggu banyak orang harganya. Tapi sekarang sudah keluar harganya. Dan harganya sangat spektakuler sekali, khususnya yang ini. Ini adalah BYD Seal. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah mengenai BYD Seal. Singkat sekali sejarahnya. Tidak ada. Kita bahas namanya saja. Seal, ya artinya jaing laut. Yang sepertinya agak kurang cocok dinamakan untuk sebuah sedan. Bayangkan kalau ada teman Anda nanya, lu datang naik apa? Dan untuk model BYD yang lainnya, ada BYD Dolphin, yaitu lumba-lumba. Ya, BYD ini unik karena di negara asalnya mobil-mobil BYD punya dua model, yaitu Ocean Series dan Dynasty Series. Dynasty Series adalah untuk seseorang yang mewah, mapan, dan relatif dewasa. Sedangkan Ocean Series adalah untuk orang-orang yang lebih energik, berambisi, dan lebih muda. Oke, kembali ke BYD Seal. Di negara asalnya, Seal ini juga ada dua jenis. Ada yang full electric dengan ukuran sedang dan ada juga Seal yang lebih besar, yaitu full size sedan, namun bukan full listrik, melainkan plug-in hybrid atau biasa disingkat dengan F. Untungnya yang masuk ke Indonesia BYD Seal yang full listrik. Timingnya tepat sekali. BYD Seal ini sebenarnya sudah beredar di China pada bulan Agustus 2022 lalu dan masuk ke Indonesia pada tahun 2024 bersamaan dengan BYD Dolphin dan BYD Atto 3. Kami sudah membuat first impression review mengenai BYD ini, termasuk Seal. Nah, sekarang akhirnya boleh minjam Seal ini dan kami membuat video review ini. Kami juga tes 0-100 km per jam ya, apakah benar 3,8 detik? Makanya nonton video ini sampai habis. BYD pada saat IMS kemarin mengumumkan harganya. Untuk Dolphin, ya kurang lebih sesuai perkiraan. Atto 3 harganya biasa saja. Namun untuk Seal, wah. Untuk yang performance tadinya kami pikir bisa di atas 1 miliar. Namun ternyata 719 juta saja. Ini terlalu gila. Yang pasti bikin panik Ioniq 5. Tapi apakah lebih baik daripada Ioniq 5? Nonton video ini sampai habis. Oke, ini adalah BYD Seal yang paling mahal. Ini adalah BYD yang paling mahal. Harganya 719 juta. Tadinya kami pikir akan di atas 1 miliar. Kenapa? Karena itu aja Kia EV6 itu 1,3, hampir 1,3. Ini hanya 719 juta, dual motor, lebih kencang daripada itu. Tenaganya itu 532 horsepower dengan torsi maksimal 670 Nm. Lebih kencang daripada itu, ini setingkat Kia EV6 yang GT. Ya, tapi mungkin kita tidak bisa membandingkan ini dengan Kia EV6. Mungkin kita bisa bandingkan dengan Hyundai Ioniq 5. Hyundai Ioniq 5 itu orang-orang yang baru beli pada sedih. Oh, ternyata BYD Seal yang kencang ini harganya lebih murah daripada Ioniq 5-nya dia. Tapi jangan bersedih dulu karena Anda harus nonton video ini sampai habis. Apakah lebih worth it ini atau Ioniq 5? Dan dari ukuran sudah jelas Ioniq 5 itu jauh lebih besar, nggak jauh sih, lebih besar daripada mobil ini. Karena ini adalah yang performance. Di sini tulisannya 3.8S, 3,8 detik, 3.8 second. 0 ke 100 km per jam, klaimnya dia 3,8 detik, tapi nanti akan kita tes dan sayangnya kami tadi malam lupa ngecharge, jadi baterainya hanya 70-an%. Mudah-mudahan masih top performance 3,8 detiknya. Kalau misalnya uang Anda kurang banyak, masih ada yang di bawahnya dia, namanya BYD Seal Premium. Itu harganya 629 juta, tapi hanya single motor. Motor listriknya hanya di belakang, rear wheel drive. Tapi seberapa jauh range-nya? Baterainya seperti biasa mobil listrik itu berada di bawah, dan baterai BYD itu spesial, dia jago urusan baterai. Dia pakai model lempengan, lithium fosfat, LFP deh pokoknya. Ya, tetap ada lithiumnya, jadi paling bagus pakai aparnya Motomobi ya kan, matiinnya kalau terjadi apa-apa. Cuma klaimnya dia kalau misalnya terjadi apa-apa, terjadi kebakaran itu tidak akan seheboh
lithium ion. Cuma karena baterainya ada di bawah, tentu mengorbankan ground clearance seperti biasa. Ini ground clearance-nya payah sekali, hanya 120 mm saja. 12 cm ground clearance-nya. Agak-agak ngeri posisi tidur ya, langsung mentok baterai pula. Tapi pasti ada pelindungnya. Nah, ngecharge-nya nih normal, tidak seperti Wuling ya. Ada fast charging, DC charging-nya. Nah, DC charging-nya sayangnya hanya bisa 150 kW saja maksimum ngecharge-nya. Ioniq 5 EV6 sudah 350 kW ngecharge-nya. Padahal ini arsitekturnya kalau nggak salah 800 volt juga loh. Nah, baterainya kapasitasnya tuh 82,56 kWh. Katanya range-nya itu bisa 580 km menurut NEDC. Aslinya berapa? Kayaknya agak sedikit lebih pendek. Kita buka bagasinya. Kayak tombol di situ. Bagasinya tidak luas-luas amat, tapi lumayan dalam. Di sini ada subwoofernya, den audio loh. Ada tempat lagi di bawah sini yang lumayan lega, bisa naruh charger. Ada kantong-kantong di pinggir. Kami tidak mau terlalu detail, ini sudah pernah kita lakukan reviewnya. Oh iya, bagasi ada lagi di depan nih. Ini ditarik 2 kali seperti BMW. Bisa dibuka. Dan ada bagasinya lagi di depan. Nah, ini 50 literan juga katanya nih kelegaannya. Senaruh macam-macam lagi. Koper kabin, nah kayaknya kurang gede untuk koper kabin. Kita buat washer. Udah itu aja isinya. Paling minyak rem. Nah, handle pintunya tuh model pop-up seperti ini. Lebih enak daripada Ioniq 5 sih. Dan nariknya tuh lebih firm gitu. Nah, kuncinya tuh seperti ini, bentuk peti mati. Dapat juga kunci kartu yang bisa di tap di sini untuk buka tutup kunci mobilnya. Kita di belakang. Sekilas aja kita bahas, udah pernah kita bahas jarak dengkul dengan jok depan lumayan jauh, walaupun mobil ini rasanya tuh nggak besar-besar amat, kaki nggak bisa masuk karena di bawah ada baterai, mungkin jadi agak lebih tinggi. Cuma joknya itu didesain agak tenggelam gini, jadi enak duduknya di belakang sini. Headrest-nya besar sekali dan cukup enak lah di belakangnya. Tidak seperti sedan kecil biasanya. Nggak kecil sih, compact lah. Ada 2 buah cup holder, ada AC, ada tempat naro-naro, ada 2 buah colokan USB biasa sama USB-C. Kemudian ini ada kantong-kantong, ada kantong-kantong kecil buat handphone, lumayan juga. Di pintu ada buat naruh botol juga. Ini ada child lock-nya. Child lock-nya tuh dioperasikan di depan kanan. Jadi child lock-nya bisa mau kanan aja atau kiri aja atau dua-duanya. Atap kaca. Atap kaca ini ada penutupnya. Nutupnya tuh repot sekali. Kami putuskan untuk dibuka begini aja. Pasangnya juga lumayan repot. Tapi kita coba seberapa panas. Emang nggak terlalu ada matahari sih hari ini. Cuma kalau kita nyalain, ada lagunya pakai gitar, lagu sedih. Kenapa ya masih kayak gituan ya? Itu jadi mulai terasa agak jinaknya gitu loh. Layar tengah 15,6 inch, besar sekali dan bisa di rotate. Kalau ada barang di bawah hati-hati ya, ketendang sama layar. Seperti ini, kalau kami lebih suka begini aja. Karena gini loh, kita ini orang-orang yang sudah mulai berumur, urusan teknologi begini sudah mulai melambat mungkin ya. Jadi harus ngafalin lokasi tombol apa di mana. Kalau misalnya begini sama begini tuh lokasinya agak berbeda tombol-tombolnya. Jadi suka bingung. Oke. Jadi kami memutuskan untuk tetap begini aja karena kalau tegak juga agak nggak nutupin sebenarnya pandangan, cuma jadi berasa lebih sempit aja gitu loh pandangan di depan. Karena nih pandangan keluar itu agak sempit-sempit nih, kacanya kecil-kecil. Lihat ke belakang juga kaca belakang tuh kecil sekali, jendelanya tuh kecil. AC segala macam-macam, audio, lain-lain semuanya tuh ada di dalam layar sini, touchscreen ya. Kami nggak suka kebanyakan touchscreen gini. Oke, ada AC dual zone. Nah, AC-nya itu, nih kita pencet, menunya tuh banyak sekali, rumit sekali gitu kayaknya. Buat kami ya rumit ya, yang udah mulai berumur. Ngarahin AC-nya aja, itu pakai layar karena nggak ada apa-apa di sini. Ventilasinya tuh nggak bisa diarahin dari ventilasinya, tapi dari layar ini. Terus dia juga bisa ngelihat kualitas udara. Air purifying nih. Kualitas udara luar 13. Ini PM bagus banget nih. Udara Jakarta yang sekarang nih. Kalau menurut ini ya, PM 2,5-nya 10 loh. Di dalam mobil 6. Padahal pintunya dibuka. Karena ini ada air purifying-nya. Pemanas dan pendingin jok juga ada untuk kanan kiri.
Terus ini menu-menu AC juga lengkap, remotely controlled air conditioner running time. Jadi kalau pakai remote, ini bisa kita nyalain dari sini. Untuk berapa lama? 10 menit, 15 menit, 20, 25, 30. AC mode, ekonomi atau comfort lengkap. Oke, menu-menu juga lengkap sekali di sini. Tuh, kayak ini ada sistem setting, ADAS-nya bisa diatur, new energy, ngelihat kehematan dan ngatur-ngatur regen braking. Saya nggak regen braking hanya bisa diatur standar atau high aja regenerative braking, tidak seperti pada Ioniq 5, keluarga Hyundai yang pakai pedal shift itu dipakai untuk ngatur regenerative braking. Dan ini sayangnya tidak bisa one pedal driving. Mobil listrik butuh one pedal driving. Ya, range display mode aja ada standar mode dynamic. Ini bedanya ada sedikit perbedaan. Kalau standar, nih sekarang di baterai kita 70%, 408 km range-nya. Kalau dynamic 392 km. Beda-beda tipis saja. Nah, vehicle setting banyak sekali. Head up display-nya bisa diatur-atur. Ya, kemiringannya apa, ketinggiannya, dan isinya bisa ada safe driving assist-nya atau tidak. Dan ini ada kameranya. Kita hidupin kamera. Ini kamera pintu kiri dibuka semua. Jadi kita hanya bisa lihat yang sisi kanan. 3D. Nah, tuh. Ini 3D ada mau ngomong tuh. Lagi duduk. 3D ini kalau kita rem dinyala remnya, sen kan bukan di kiri, di kanan. Transparan nih, bawahnya transparan. Jadi kalau jalan dia akan mengisi. Canggih, ininya bagus. Ini rolling shot kita begini aja kali. Ini ada ambient lightnya. Ambient lightnya tuh warnanya tuh bisa diganti-ganti banyak sekali warnanya dan bisa kedip-kedip ngikutin musik gitu, musik rhythm. Tapi jadi capek mata. Seat adjustment bisa diatur dari sini juga, ya, joknya. Tapi nge-save-nya dari layar. Tidak ada tombol sama sekali. Kok repot? Ini seat greeting, jadi joknya tuh akan mundur sendiri kalau misalnya kita buka pintu biar kita masuk ke mobilnya gampang. Bagus buat orang-orang gemuk. Ada Android Auto dan Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya sudah kami coba. Ini masukin kabelnya, nyolokin kabelnya itu agak repot karena ngumpet di bawah situ. Nah, ini ada wireless charger juga. Ngecas, yang kiri ngecas, yang kanan ngecas juga, dan di layar ada. Kalau kita colok kan nggak bisa sambil ngecas di situ ya kan. Nah ini masalah kalau dicolok ini, sambil dicolok nih handphone taruh mana? Karena ada buntutnya begini nih. Kalau taruh sini kabelnya gantung, taruh miring paling begini, tapi nggak enak. Besar sekali. Ini kami mau buka petanya cuma jadi ketahuan rumah kami di mana ya. Petanya juga segede gini. Ini bendulan untuk shifter kecil sekali, lucu, kristal gitu. Maju mundur, ke depan untuk mundur, ke belakang untuk maju, netralnya disetengahin. Start stop engine buttonnya tuh ada di sini, parknya ada di sini. Ini banyak kontrol-kontrol fisik nih, agak semi fisik lah ya, nekennya sih fisik. Matiin AC, shortcut di sini, nih ada auto AC, ada defogger depan, auto hold-nya di sini, blind spot monitoring di sini, terus ini ada snow mode. Driving mode-nya tuh ada di sini. Derajatnya sama volume audio. By the way, audionya bagus ya. Ini din audio lumayan oke. Normal, sport, dan eco. Ya, ini semua udah kita bahas, kenapa bahas lagi ya? Pengen aja gitu. Mungkin banyak yang belum nonton video first impression-nya. Setirnya bentuknya flat bottom, jempol kanan untuk urusan MID dan audio, jempol kiri untuk urusan ADAS-nya. Jadi ini ada mobilnya bisa nyetir sendiri ya. Kayak ADAS, dan ada shortcut lagi tombol untuk men-landscape potretkan layar. Sebelah kanan untuk urusan perlampuan, termasuk sen yang bunyinya aneh ini. Gimana sih cara gantinya? Ada autonya lampunya, sebelah kiri ada auto wiper juga, bisa ngatur wiper. Ada instrumen clusternya, full layar. Ini ya kalau kita balik ke menu lagi, itu memang lancar sih ya. Rasanya Android sekali juga kami ngerasain. Ini tuh agak kurang mahal gitu rasanya. Bagus sih, yang bagus itu adalah tulisan tuh gede-gede. Jadi kebaca dari jauh. Nah ini juga agak kurang mahal gitu rasanya. Masih ada rasa Cina-nya. Nanti mungkin pasti ada update ngubah ini. Electric mirror, semuanya full auto. Nih, yang tadi kami bilang, child lock kanan, belakang, child lock kiri, belakang. Jadi bisa diatur di video, kalau ada dewasa di kiri, misalnya anak kecilnya di kanan, kita pencet kanan aja.
Posisi nyetir enak, posisi nyetirnya ini merupakan mobil Cina yang paling enak posisi nyetirnya. Paling enak. Setirnya bisa teleskopik yang lumayan jauh, bahkan kami agak sinin dikit. Spion tengahnya auto day night. Ini ada lampu-lampu, ini nggak ada tempat kacamata sayangnya. Semuanya ada lampunya, kacanya. Kepraktisan. Kantong pintu. Sini bisa naruh-naruh sesuatu. Kantong pintu ini bisa naruh botol. Walaupun botol nanti ngalangin buat buka bagasi, tapi buka bagasi juga bisa di sini. Ada parking brake-nya tuh dari tadi kan nggak ada ya. Ternyata emang hanya di layar sini nih. Oke, di sini tadi buat yang wireless charging. Di bawah ada tempat-tempat lagi gede, termasuk colokan 12 volt power outlet dan USB-C dan A. Ini lumayan dalam. Konsol tengah. Ini ada cup holder. Cup holdernya yang sisi kanan tuh bisa ditenggelamin seperti ini. Jadi nggak ganggu tangan kalau mau timbul. Ini lumayan besar. Udah pernah dibahas, cuma kenapa pengen bahas lagi gitu. Nah, karena pengen kami tuh pengen punya mobil ini, terus pengen punya mulu ya. Kayak pada sesuatu yang worth it gitu. Worth it soalnya. Ya kita coba jalan ya. Nyetir BYD Seal di Indonesia saat ini membanggakan sekali karena masih sangat jarang. Jangan-jangan pada saat dites ini satu-satunya yang ada di jalanan Indonesia. Tapi waktu itu kami pernah first drive mobil ini, nyetir sebentar saja. Seperti ada rasa premiumnya ini mobil. Namun setelah dicoba agak lamaan pada pengetesan ini, agak semakin memudar rasa premiumnya. Ya bukan berarti hilang sama sekali ya. Sebenarnya kami lebih suka setirnya agak lebih rendah lagi di setelnya, cuma udah nutupin pinggir-pinggiran instrumen cluster ini, jadi nggak kebaca pinggirannya, tutupan setir. Kalau setir diturunin lagi, joknya kan bisa turunin lagi seperti ini, cuma kayaknya naikkan dikit lebih enak. Terlalu tenggelam. Ini cocok buat orang tinggi juga. Headroomnya juga masih lega, belakang juga masih cukup headroomnya. Nah, ke kedepan tuh ada motor ketek, masih kedengeran karena itu motor brong. Cuma ke depan ini oke sekali nih kalau kita buka. Jauh lebih parah kan pas jalan sih dia. Tapi memang masalah ke depan oke ini mobil. Suspensi ada cenderung ke arah keras macam keeropaan. Berbeda dengan karakter Ioniq 5 dan EV6 yang kebanyakan rasa kerasnya gara-gara velg 20 inch-nya. Seal ini seperti malu-malu mainin suspensinya. Jadi kaku, mungkin takut mentok polisi tidur kalau suspensinya ayunnya banyak karena ground clearance-nya. Yaudah, anyway, kita coba adasnya dulu. Mana? Oh, ini dia kecil banget kecepatannya, kecepatan cruise control-nya tuh. Per 5 naik turunin, per 5 km per jam. Kecil banget warna hijau. Nah, ini mobil yang spesial tuh tenaganya memang. Karena nih kita dari lari 80 gini kita celak dikit. Kencengnya tuh enak gitu. Bayangin 0 ke 100 3,8 detik itu dari kelasan apa tuh? Nissan GT-R 3,5 detik sih. Tapi ada kelasan mobil-mobil begitu. Ini di mobil harga 719 juta. Kan gila. Nah, suspensinya di kecepatan segini, di 80, itu enak. Nggak ada rasa-rasa limbung sedikit pun, itu enak. Di kecepatan lebih tinggi juga kami udah tes juga enak juga. Setirnya itu tidak sedirect itu. Walaupun memang dibanding mobil-mobil Cina manapun yang pernah kami setir, nggak ada yang sedirect ini sih. Cuma masih belum di wilayah mobil Eropa lah direct setirnya. Ini ya kalau kita ngelihat instrumennya nih suka kebalik-balik. Ini kan sebelah kanan angka kecepatan, sebelah kiri itu angka kilowatt, berapa kilowatt energi yang dikeluarkan dari baterainya. Itu kalau kita sambil gas gini, kita sangka udah 130 km per jam gitu, padahal itu hanya 130 kilowatt tadi. Kecepatan tuh yang kanan, bukan yang kiri. Balik-balik jadinya. Kayak tikungan seberapa stabil. Masih ada body roll, ya itu setirnya agak kurang direct, masih ada body roll. Enak tapi sebenarnya enak. Jangan dibandingin sama BMW seri 3.
Overall mengenai nyetirnya, merupakan mobil Cina yang paling enak kami setir. Apakah bisa dibandingkan dengan mobil premium? Iya, sebenarnya bisa dibandingkan dengan mobil premium dengan kualitas build quality-nya, rasa nyetir, tenaganya. Tapi harganya hanya 719 juta. Ini apa selama ini mobil-mobil lain kemahalan atau ininya kemurahan? Oke, go! Aduh, normal mode 100. 3,8 detik persis di normal mode. Overall, mengenai BYD Seal Performance, setelah kami pelajari, kami coba, dari sisi tenaga merupakan mobil listrik yang paling value for money dari sisi tenaga. Tapi untuk keseluruhan sisi, apakah BYD Seal value for money terbaik untuk mobil listrik? Apakah MG4 EV yang terbaik? Dari rupiah per apa yang didapatkan, apakah iNIQ 5 sudah kalah dari BYD Seal? Nanti kami akan buatkan komparasi yang lebih jelas. Tapi apabila Anda tidak suka mobil yang lebar dan punya budget 700-an juta untuk mobil listrik, BYD Seal ini sudah sempurna sekali untuk Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali tidak ada sponsornya sama sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.